setiap perjalanannya tuh per kilometer itu ada momen cerita. Ada anak bawa motor knalpotnya gede, Ya. sampingnya itu ada ibu-ibu bawa bayi, sampai dia nutup knalpotnya pakai kaki gitu. Jangan blok-blokan dan jangan mengkotak-kotakan lah. Kita sama-sama di jalan yang sama. Setuju. Ya kan? Seperti Ereki, Iya. F1ZE, Iya. 125J. Iya. Lu punya ini produk Yamaha, udah jelas lu pasti legend. Iya. Dan ingat, together we are stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Jimbo McFreak, selamat datang di Gear Up Podcast. Waktunya melaju lebih jauh. Kali ini gue kedatangan dari teman-teman nih. Teman-teman dari community yang ada di Lampung. Ada Mr. Satya, Mrs. Indah dan Mr. Kuku. Gue pengen ngobrol deh sama lu Sat. Satya, lu kenalin diri deh. Lu tuh dari community apa nih? Oh, halo teman-teman, gua Satya dari Media OLED dan Community Scooter Culture. Itu scooter culture itu berarti lu community media atau Community scooter aja. skuter aja ya? Scooter matic dan klasik. Aktivitinya? Aktivitinya biasa kita bikin event Sunmori dan Night Ride gitu, keliling-keliling kota, finish di kafe-kafe. Oh, per week atau per weekday? minggu ada. Oh, tiap minggu ada ya. Oke. Nah, ini salah satunya gua undang. Bike race nih. Iya, ini salah satunya nih wanita yang apa ya, yang rajin banget akhir-akhir ini tuh suka ikut reading gitu-gitu ya. Ya silakan nih, perkenalkan nih. Halo, aku Indah dari komunitas Lampung Scooter. Iya. Lagi. Akhir-akhir ini tuh aktif banget di dunia otomotif ya. Lebih ke reading sih aku. Lebih ke reading ya. Konten. Reading terakhir tuh di mana tuh? Kemarin di Metro aku. Oh, sampai Lumayan ke jauh. Metro ya. Oke ya. Dan terakhir ada Mr. Kuku nih. Mr. Kuku dari mana nih? Kenalin, gua Kuku, gua dari Smogedil. Smogedil itu tempat anak-anak nitipin dagangannya. Oh, dagangannya. Ya mau jaga. Oh, berarti ada jual beli ya, beli dari apa otomotif ya? Iya. Itu meliputi apa aja tuh? Apa aja? Entah dia kayak helm atau apa aksesoris atau gimana atau Lebih ke motor kendaraan roda 2 lah. kendaraan roda 2 ya. Oke. Kita bakalan mengulik-ngulik lagi nih detail dari perjalanan mereka, otomotif mereka. Lebih dalam lah, kita akan menggali lebih dalam soal sesuatu hal-hal yang seru ya, yang seru. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya tuh gue tuh pengen nanya tuh ya, awal ketertarikan di dunia motor tuh awalnya tuh kapan tuh? Sejak kapan lu mulai suka motor gitu? Sat. Kalau gua sih suka motor pertama dari karena bokap ya. Bokap memang anak motor juga. Jadi emang dari SMP, gua SD kelas 6 udah diajarin naik motor, udah dia ajak-ajak ikut komunitas, maksudnya komunitas bokap gua. Iya. Gua ngikut kopdar juga gitu, ikut nemenin dia. Jadi lama-lama SMP udah mulai tertarik juga tuh, udah mulai main di modifikasi juga. Modifikasi ya. SMA makin jadi, ya sampai sekarang lah. Woi. Gitu sih. Kalau lu Sin? Kalau aku dari tahun 2019. 2019 ya. Itu karena mantan aku dulu. Oh, yang mengenalkan Iya, itu otomotif itu mantan. Oh, jadi punya pacar
anak motor ya. Iya. Oke. Ada ketertarikan lah deh di dunia Jadinya akhirnya jadi apa ya? Jadi kebiasaan ya. Ah. Jadi terbiasa dan pengen gitu ya. Apa tercimpu, apa tercebur lah. kenangannya sih. Oh, kenangannya. Manis banget ya. Gara-gara kenangan akhirnya bisa jadi sesuatu. Motivasi aku lah jadi. Oh, oke. Mas Kuku. Kalau gua dari lulus SMA, Lulus SMA ya. gua udah mulai hobi sama dunia otomotif. Bagi gua hari-hari itu nggak otomotif nggak seru. Wih, ya udah jadi wah Ya. apa ya? Lifestyle Mau banget. kering lah ya di itu ya. Oh. Nah, motor Yamaha pertama yang lu milikin nih. Yamaha Apa nih? Mio Pasti 5 ada dong, pasti ada dong. Kan Yamaha nih udah lama nih, udah lama ada lah sebelum kita lahir. Iya. Ya kan? Legend lah ya. Iya, legend lah gitu kan. Kalau gue tuh dulu pertama kali itu gue punya RX King. Buh. Itu sih garong banget kan karena Bang Baron. ya Bang Baron itu musim-musim Bang Baron itu. Jadi ya tim kebut lah ya karena Kaliawi itu kan ada ya takut rusuh aja kan gitu kan. Nah, kalau lu Sat apa tuh Sat? Awal-awal punya Mio pertama kali gua 2004 Mio 5TL Mio Sporty. oh berarti langsung Warna kuning. Matic ya, Iya. langsung Matic ya. Sebenarnya kalau gue belajar motor pertama gigi, cuman waktu motor gue yang pertama dikasih sama bokap tuh Mio itu, Mio 5TL Mio Sporty 2004. Warnanya gue lupa, warnanya warna kuning waktu itu. Iya. Itu pertama kali gue. Pertama kali ya. Kalau Indah? Kalau aku yang pertama kali itu Jupiter Marun. Jupiter Marun Ah, itu tahun 2005. yang capung, yang Ya, yang capung. capung itu ya, warna merah. merah, marun. Warna merah marun. Sempat dimodifikasi atau standaran aja Standar gitu? aja. Itu era-era sekolah atau SMP lah, aku SMP. tapi belum sempat ikut-ikut Belum. komunitas Cuma aku gitu udah ya? bisa bawa motor Iya. gigi ya awal-awal itu. Iya ya. Mas Kuku? Kalau gua sendiri Jupiter burung hantu. Oh, Jupiter burung hantu. Burhan dulu panggilannya. Oh, Burhan. Udah ada julukannya sendiri ya? Julukan sendiri. Iya, saking sayangnya itu Mas ya? Ya, Burhan Iya. hantu. Tahun Iya. 2007 warna merah. Masih inget Itu banget. sampai sekarang motor kalian tuh masih ada? Yang pertama itu? Gitu. Nggak ada kalau. Oh, udah nggak ada? Aku juga nggak ada. Udah ganti beralih ke itu ya? Iya, tapi gue mengambil kenangan itu dengan membeli lagi motor yang sama. Oh. Gua punya juga Mio 5TL kuning. Oh iya, Karena jadi gue nginget dulu itu motor pertama gue yang dibeliin bokap. Jadi gue Oh. beli lagi dan gue bangun restorasi ulang lagi. jadi kayak apa ya? Jadi kayak Bangun mengenang, kenangan. iya ya. Bangun kenangan. Jadi kayak kalau ngelihat motor tuh kayak ada wah historinya nih. Dejavu ya. Jadi balik flashback ke itu ya. Oke. Siapa sih sosok yang pertama kali ngenalin motor ke kalian? Kalau sosok sih ya pasti bokap sih kalau gue. Dan berpengaruh tuh, bikin tertarik di dunia motor tuh. Iya. Kayak itu. Kalau gue bokap yang pertama kali. Pertama kali bokap. Supaya gue jadi Iya. suka sama motor tuh. Iya. Karena bokap suka ngulik, suka ngebengkel sendiri di rumah Iya. juga. Iya. Suka ngotak-atik, gue suka ngeliatin. Iya. Dan memang dulu gue tiap hari tuh ya pasti sama bokap dalam artian gue diantar jemputnya sama dia. Iya. SD, SMP ya. Iya. Selalu diantar jemput. Jadi emang gue bondingnya deket banget sama bokap. Sampai gue SMP pernah diajak touring ke Bandung sama dia naik motor berdua. Widih. Jadi emang udah dari kecil lah udah biasa Iya, gitu loh. jadi kayak wah ini apa Iya. seru banget nih ini kenangan yang tidak akan pernah terlupakan Iya, ya. berdua doang tuh. Berdua doang ya. Sama adik gue nggak ikut. Chemistry-nya luar biasa ya. Pastinya dapet banget. Wih, gila. Kalau Ada Indah? momen. Kalau aku Siapa yang tuh? ngenalin mantan lagi. Iya, sosok yang berpengaruh gitu ya. berpengaruh. Sudah sejauh apa sama mantan? Mungkin mantan nanti nonton nih ya. Gara-gara gue ini dia suka motor pasti kayak gitu. Oh iya. Emang menginspirasi juga sih Iya, dari dia. Modifikasi juga belajar dari dia atau Dari dia sebagian. Iya. Touring bareng berdua gitu. Touring udah pernah. Udah pernah berdua gitu ya. Kemana itu? Itu aku ke Bandung kemarin acara Mucmedi. Puncak ya? Oh, Moods My Day. Moods My Day. Nanti kita bahas tuh event-event ya Moods My Day ya. Ya.
Mas Kuku siapa nih Mas? Lu ngeliat sosok siapa sih yang berpengaruh banget sama lu gitu? Tentang tentang dunia otomotif ini, sosok yang berpengaruh banget sama gua ada tuh namanya orang Jogja, Queen Laika Chopper. Queen Laika Chopper itu salah satu panutan gua. Dia bisa menghasilkan suatu karya seni, lalu bisa dibawa keluar sana. Oh, dia ekspor ya? Ya, secara nggak langsung dia mewakilkan Indonesia untuk go internasional. Gokil. Ini kayak si itu ya, kayak si Deus ya. Iya. Deus bikin custom gitu-gitu ya. Bikin custom segala macam tuh itu. Mungkin nanti Yamaha juga mungkin harus ada tuh ya kayak gitu ya, produk yang berkolaborasi dengan community untuk bikin sesuatu, ya kan, entah produknya pakai apa tuh yang cocok lah dengan lifestyle ya. Kalau Chopper kan berarti kan dia kayak ya rebel ya. Kalau Yamaha itu kayak kebanyakan nih kayak classy dan apa ya culture gitu lah ya. Motor culture gitu lah ya. Atau speeding. Iya. Kalau gue tuh dulu juga apa ya, sempet suka dengan antusias banget dengan apa motor klasik sih kalau gue. Ya karena gue tuh suka musik ska reggae kan. Jadi kalau rootsnya kan skinhead reggae itu bawa motor matic gitu kan. Nah itu. Jadi ketertarikan itulah gitu. Jadi ya itu ada eventnya mereka namanya ya Boots My Day itu. Nanti kita bahas lah. Itu selanjutnya. Oke. Nah, balik lagi tuh. Sekarang ini kan udah apa ya? Motor itu udah bukan sekedar kebutuhan untuk kita pergi-pergi pas segala macam, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Benar. Ya, gaya hidup. Nah, iya. Nah, bagaimana sih motor tuh mencerminkan karakter masing-masing gitu? Lu ada apa ya? Ada koleksi motor yang merepresentasikan lu banget deh gitu. Pasti kan kalian punya koleksi kan, punya koleksi motor masing-masing kan, dari misalkan dari warna apa segala macam gitu. Itu Sat. Gimana Sat? Kalau dari gua gimana ya? Kalau Motor kesayangan lu yang representasiin motor kesayangan gua tuh sebenarnya ada Yamaha Mio sama Yamaha X-Max. Pertama gua kenapa Mio? Mio tuh daily gua pakai Mio. Iya. Cepat. Satset ya. Gua emang kesana kemari lah banyak dikerjain. Jadi gua cepat, nyalin juga enak. Iya. Kedua, kenapa gua suka X-Max? Karena gua suka jalan jauh. Iya. X-Max tuh buat jalan jauh enak banget. Maksudnya nggak pegel ya. Long term, iya. Dan tenaga juga kuat. Jadi, desainnya pas ya. Jadi intinya lebih ke merepresentasikan gue yang satset lah. Iya. Mana-mana. Dengan diri lu sendiri ya. Betul. Tanpa modifikasi itu. Gue untuk Yamaha Mio itu gue modifikasi ulang ke bentuk aslinya. Oh iya. Karena waktu itu gue dapet bahan dan udah dimodif aneh-aneh, lalu gue balikin lagi ke bentuk aslinya kayak keluar dealer. Jadi eksplorasinya balik lagi ke apa sebutannya? Kalau itu di reset lah ya, di reset. Lebih ke OM ya, balik ke OM ya. Iya, jadi kayak balik ke OM standar. Kalau X-Max itu pasti gue main di mesin dan modif-modif tipis lah. Nah sudut pandang lu nih, gue tuh paling sebel banget kayak ngelihat orang modifikasi tapi bukannya untuk apa ya, untuk kenyamanan, tapi malah kayak nyusahin diri sendiri itu. Lu menurut lu tuh gimana sih tuh? Ya itu balik ke selera masing-masing. Iya. Mungkin ya gue juga dulu pernah kok kayak gitu ngasih di masa SMA, gue pakai Mio gue dulu gue pendekin, gue pendekin, gue pakai sok. Pasti ada boneka Marsupilami itu ya. Gue lebih motor gue desain banget, gue pendekin abis, lalu bodinya gue tempel pakai kulit jok. Anjing, tipis banget. Itu nggak enak banget dong duduknya dong, apalagi ya bersihin yang sih yang duduk. Jadi kalau mau nyuci itu nggak ya dan tempel itu kan nyangkut lah. Iya bener, repot lah ya. Balik lagi nanti lama-lama hilang juga sih. Kalau lama kayak gitu. Kalau lu nih, Sin, karakternya? Kalau aku kan sukanya motor klasik ya. Iya. Koleksi sekarang lu ada berapa nih? Koleksi baru motor? 2 sih. Baru 2. Semuanya klasik. Klasik semua, klasik semua. Makanya apa namanya? Jadi kayak menggambarkan yang
vintage unik gitulah. Oh, vintage Nah, sukanya unik ya. unik. Oh, berarti emang karakter lu itu ya. Jadi mencuri ada. perhatian yang melupakan mantan tadi itu lewat yang gitu Benar. itulah ya. Ya kan kita tidak menutup kemungkinan kan, karena kan itu motor lu kece ini tuh kan buat menarik pasangan dong Daya pastinya kan. tariknya agak berbeda. Tapi beda. Nah, kalau lu kayaknya lain nih. Representasi motor lu nih, ku. Coba ku. Lu bisa Gua ini main yang gak orang main. main orang yang nggak orang Main yang main. orang main. Iya, kayak apa tuh contohnya tuh? Jadi sebelum itu booming, gua udah mainin. Oh, gitu. Jadi ketika rame, gua tinggalin. Oh, jadi lu apa ya? Pioner ya? Iya. Iya, bisa disebut pioner ya gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Oh. Contohnya apa tuh? Yang maksudnya lu jual belikah atau cara mainnya itu Ketika gue bangun suatu unit motor, di situ kan penuh nilai seni. Kayak mana caranya motor ini kembali seperti sedia kala, seperti dia kelahirannya, OM lo. Oh yes. Ya, sama kayak itu kan balikin ke OP-nya ya. Jadi orisinil ya. Terus karena itu kan nggak akan keluar lagi ya, gitu ya. Oh itu malah jadi harga yang tinggi ya itu Karena ya. orisinil itu abadi, semua kalangan suka. Oh iya. Kalau udah diacak-acak, aduh, ruwet. Nah itu tadi tuh, Iya. itu merusak banget kan itu kan Iya. gitu. Koleksi sendiri sekarang yang sampai saat ini ya lu banget lah. Itu punya apa tuh? Gua lagi main ke Matic aja. Seperti ya Yamaha Gear punya. Iya, motor kesayangan lu lah yang representasiin diri lu sendiri lah. Oh ini gua banget nih, gitu loh. Ya, gua ada Yamaha Gear, gua ada F1 ZX. Iya, Ya secara nggak langsung gua membangun dan mengenang-enang iya, apa ya, memori gua dulu lah. Kita nggak kebeli sih. Iya. Alhamdulillah kita kebeli. bener. Nah, motor itu bisa jadi bentuk ekspresi diri seperti musik, fashion atau seni. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya modifikasi tadi itu ya. Modifikasinya, Modifikasi itu ya. Sejauh ini ada yang apa namanya? Yang lu modif Hah? di yang bisa merepresentasikan musik gitu, stylenya gitu. Kalau dulu gue pernah modif chopper ya. Chopper kan lebih ke anak-anak rock ya, metal lah gitu ya. Gue pernah modif yang merepresentasikan itu sih, Iya. warna hitam dengan list balutan merah gitu, kayak lebih metal aja gitu. Iya. Itu palingan kalau di gua. Ya jadi apa ya? Jadi hal baru ya, Iya. ya yang untuk menunjukkan itu ya. Nah, kalau lu Sin Bisa. ada. Karena Apalagi lu doyan Musmaide kan? Musmaide itu kan sangat berkecimpungan dengan ini ya, lifestyle, musik, ya kan? Karena ada dia masuk semua. Musmaide itu kan kalau kita ngikutin roots-nya, jadi kayak ada apa namanya moods of the day, gitu-gitu kan? Iya. Jadi berarti lu berkendara itu selalu stylish. Wajib sih. Wajib ya, ya udah jadi bagian lu ya, SOP lu ya, Kan menunjukkan karakter sama fashion kita lah. fashion lu ya. Ya apalagi lu akhir-akhir ini kayaknya gue lihat kayak udah jadi selebgram, Iya, amin, iya kan? amin. Hampir kayak Cynthia Mariska ya. Cynthia Mariska Lampung nih. Oke. Ini nih terakhir sebelum kita nanti bahas lebih jauh, gue mau nanya motor favorit kalian tuh ada nggak sih dan kenapa? Kalau gue sih motor favorit gue sejauh ini ada dua tipe ya. Iya. Kalau untuk Matic tuh gue suka Mio. Gue cinta banget sama Mio. Yang kuning itu gue seling banget ngeliat lu pakai motor kuning itu. Karena itu Iya, gue masuk. membangun cerita lama itu. Iya. Tiap hari tuh gue pakai. Iya. Nah, kalau untuk ini Matic ya, kalau untuk motor gigi itu gua paling demen sama Yamaha XS 650. 650 ya. Nah, itu kayak punya karakter wibawa aja, bunyinya dari bunyi mesinnya itu kayak gagah aja, laki banget gitu kan. Iya.
gitu. Bener. Sayangnya belum pernah beli aja sih. Iya. Cuman gue suka banget sama motor. Iya, gue lihat tuh sering lihat wah motor kuning wah Satya nih kan. Iya kan. Mio kita, Daily, Mio Iya. Daily. Apalagi lu juga sering gue lihat di jalan tuh kayak wah ini mah nggak ada lain nih motor pink. Iya. Iya. Lu pakai suka pakai parka kan. Iya. Karena setelah moods banget kan itu. Kayak anak skuter banget. Iya, iya favorit lu motor kuning pink itu kan. Pink, benar. Pink itu kan. Nah, kalau Mas Kuku motornya unik-unik nih. Iya. Nah, Banyak dia mah. iya banyak. Makanya dia belinya di Yamaha di Jepang dia. Iya, makanya Yamaha dia. canggih. Lu yang lu banget tuh yang mana, Mas? Kalau gua lebih ke Diminum ya, sambil produk minum. Yamaha yang dua taknya. Itu udah pasti legend. Hmm. Contoh seperti RX, Iya. F1 ZX, Iya. 125J. Iya. Lu punya ini produk Yamaha, udah jelas lu pasti legend. Iya. Lu orang lama. Bener. Apalagi orisinil kan, punya lu Apalagi orisinil orisinil. semua kan, Mas? Apalagi orisinil. Mm-mm. Nah, itu bakal lu jual atau enggak sih, Mas? Kalau gua ini kalau cepat dijual. Tetap dijual. Tetap pasti dijual. Iya ya, iya. Karena ya itu ya, dari kesukaan jadi bisnis buat lu ya Iya. gitu. Karena lu banyak cerita tentang motor ke gue tuh kayak ya B2B gue sih ya ini gitu kan gitu. Hobi yang menghasilkan. Iya, hobi yang menghasilkan. Jadi orang rumah juga lebih ngerestuin. Ngerestuin, bener. Lebih baik minta izin apa gimana tuh? Lebih baik minta izin atau minta maaf. Nah, itu Maaf dia. dong. Beli aja dulu. Nah ini nih, ini kita gua tuh ngelihat makin hari makin kesini tuh banyak banget komunitas motor ya, komunitas motor. Tapi ya mungkin ada yang legal, ada yang ilegal gitu kan. Apalagi sekarang nih kayak apa ya? Ada stigma yang kayak motor-motor untuk ya begal gitu-gitu kan ya menyeramkan lah gitu kan. Iya, dia berkomuniti tapi nggak berpositif gitu kan. Nah, sudut pandang kalian tuh tentang komunitas tuh seperti apa sih? Gitu loh. Kalau dari gue sih komunitas tuh balik lagi gue cuman buat nyari relasi aja sih. Iya. Dan balik lagi ke kita juga, kita mau milih komunitas yang bonafit atau mau yang rebel sekalian. Iya. Gitu kan. Mungkin rebel ya banyak lah. Iya. Komunitas-komunitas yang apa ya ugal-ugalan. Ugal-ugalan, betul. Speeding, Betul. ya kan, ngacak-ngacak jalan dan malah lebih banyak kriminal kadang. Iya. Nah, kalau gue lebih milih komunitas yang memang isinya dibilang bukan orang kaya ya, maksudnya orang-orang jadilah gitu. Iya. Maksudnya ya yang kita kalau dengan dekat sama dia tuh jadi kita banyak pengetahuan juga. Pengetahuan, kan. betul. Energi yang baru Kan ya. dapat loka kan. Betul, kadang relasi. jalan, dan Iya, relasi. apalagi di community itu kayak apa ada yang pandai modifikasi, kita Iya. tukar-tukaran, ya kan? Sharing aja. Sharing. Beli stripe yang ini di mana nih, gitu kan? Gue kemarin beli stok nggak cocok, gue jual ke lu mau. Nah, nggak? gitu ya, kan? iya. Jadi kan. Bener. Jadi ada tempat inilah, maksudnya lebih yang munafik lah yang Lu jadi tergabung dalam community apa sekarang? Skuter community sebenarnya banyak sih ya, tapi gue lebih banyaknya di konsennya lah ya. di komunitas klasik sih kalau gue Iya. lebih banyak di komunitas klasik. Motor klasik ya. Iya, sebenarnya gue pengen juga sih gabung ke komunitas Yamaha gitu. Iya. Cuman belum sempat aja, belum ketemu Iya. aja waktunya gitu. Apalagi lu gue sering lihat lu sering datang ke event-event ya. Iya. Event-event di luar maupun di dalam, terus juga pas dari balik event lu bikin event juga gitu. Gue menerapkan event yang dari Iya. Jakarta, kalau bisa Iya. bisa diadain di Lampung. Nah itu maksudnya iya kita harus apa ya harus Hidupin skenanya lah. iya Otomotif skenanya itu Hidupin lagi, jangan ngeramein lagi. jangan Iya. saling itu ya kan gitu. Masalahnya kan Lampung ini dekat ya dengan Jakarta juga. Betul kok kita tuh ada koneksi ya gitu. Atau menurut lu gimana sih pandangan Pandangan community? komunitas itu ya Iya. tempatnya wadah Iya. untuk meluangkan cintanya pada motor gitu kan. Lu merasa terbantu nggak sih adanya community Terbantu banget. gitu? Nambahin relasi, terus ilmu soal otomotif, dan kesolidaritasan juga, kekeluargaan. Iya, sama dapat pacar ya. Oh saat ini belum. Oh saat ini belum, mau dicariin pacar? Doain aja. Oh doain aja. Mas Koko, gimana Mas? Community Mas? Kalau menurut Kamu tuh banyak kayaknya komunitinya, terus juga apa namanya
lu tuh ya kesana kesini lah gue lihat tuh. Kalau buat gua, community itu wadah untuk membuka relasi tadi. Iya. Ya hampir Iya, makin mirip lah ya. Hampir mirip kayak Satya lah. Iya. Terus dia juga apa ya? Kita juga memperluas Iya, jaringan ya. jaringan. Lalu juga wadah untuk kita memang apa ya? Berkumpul, Iya. bersosialisasi. Iya. Setiap hari Minggunya. Itu community yang sekarang ini tuh kayak yang kalian tergabung itu terkoneksi Lampung saja atau ada di luar kota? Di luar kota ada. Di luar kota ada ya. Ada. Ya maksudnya ya bisa apa kayak lu jual apa helm gitu. Karena gue ngeliat kayak Satya tuh kemarin dia punya titip just tip gitu ya, just tip gitu ada rilisan ini, jadi terkoneksi gitu ya. Ya menurut gua ya bagus-bagus aja. Jadi kan kita kan nggak menutup kemungkinan mungkin Yamaha bisa bikin ngeluarin produk kolaborasi dengan kalian kan. Bisa support kita. Iya kan, bisa support kita gitu, ngeluarin produk yang kalian modifikasi, terus ya kita bikin undian gitu kan, kita bikin eventnya yang besar, yang menarik lah gitu dari teman-teman yang ada gitu. Karena menurut gua ya sekarang ini kayak apa ya, tidak continuous gitu loh. Kayak Moods My Day tahun kemarin ada, tiba-tiba tahun ini nggak ada gitu. Ada tahun ini. Iya. Gue yang bikin. Nah iya gitu, maksudnya saling apa ya, maksudnya tahun iya. 2021 yang nggak ada. Nah itu. 2021 karena Covid ya. Iya, padahal kan itu kan ya event tahunan gitu ya. Wajib Oke sih deh. itu. Ya gua berharap sih kalian tetap apa ya, tetap struggle, tetap ada benang merahnya. Terus juga ya ini tuh culture kita gitu kan. Ini udah budaya kita. Lu udah sejauh inilah melangkah. Lu berapa tahun, Mas? Apanya tuh? Bermain motor? Dari 2008. Nah, 2008. Kalau aku sih dari 2019. 2019. Gua dari Mas Kuku. 2010. Nah, kan artinya kan udah lama tuh kan. Artinya kan kita ini belum pernah punya satu festival besar yang tentang otomotif ya gitu. Ya kita berharap semua lah bisa berkesinambungan lah gitu satu sama lain gitu. Oke deh, kalau gitu gua ada sosok nih. Sosok yang bisa berbagi ilmu tentang apa supaya motor kita itu maintenance-nya baik gitu-gitu. Oke. Kita panggil Yai. Mana Yai? Halo. Hai. Bang, Kak, gimana kabarnya? Sehat. Sehat semua Yai. Gimana? Apa yang mau ditanyain sama Kiai ini ya? Yai, jadi gini Yai. Gimana? Kita tuh punya problematik lah yang harus Kiai pecahkan, ya kan? Boleh, bisa Iya. saya coba. Apa Iya. yang mau dipecahkan? Sekarang ini tren modifikasi motor yang lagi hype itu sekarang tuh seperti apa sih, Yai? Wih, banyak. Iya. Salah satunya itu Thai look style ya kan? Atau Thailand look style biasanya orang bilang. Thailand look style itu lebih ke apa tuh? Lebih Biasanya anak-anak muda nih, Gen Z nih biasanya yang modif-modif nih gitu kan. Biasanya ban dikecil-kecilin. Oh, gitu. itu lebih ke balap atau kontes? Racing look. Racing dia. look. Itu lagi hype banget ya. Hype. Terus ada namanya daily use, pemakai sehari-hari itu. Daily Ya modelnya standar kan, Iya. motornya tapi dibuat lebih ganteng, modif-modif motor Mio Sporty itu biasanya. Untuk mencari perhatian terhadap Iya. pasangan kali ya. Lawan jenis. Lawan Ya jenis. kan? Biar ada Iya. cintanya. Asik. Kiai ini romantis ya? Setia. Iya. Sama ini ya, kasih tips dong buat kita modif sederhana tapi impactful. Oke, boleh. Itu kita coba ke daily use aja ya, pemakaian harian itu Iya. biar dia ganteng. Bodinya standar itu, contoh Mio Sporty itu strippingnya distandarin, dibuat OM look lah kalau kata abang tadi ya. Gimana bang OM look bang? Ya,
Asik ya kan, kalangan Iya. semua masuk ya kan, yang bapak-bapak tua itu nostalgia lagi dia. iya. Lihat motor kita ganteng ya kan. Wih, ini motor gua dulu bujang nih. katanya, Berarti ya kan? dia setupnya itu standar ya? Standar. ya, karena dia bisa dipakai buat daily ya. Harian. Harian, Bener. ke kantor tapi tetap culture. Seperti Pak Satya ini. Iya, tadi katanya kan punya motor Mio kan, makanya gua bahas motor Mio nih. Iya, Kayaknya iya. Pas bener ya, Ai. Nah ya, ada ya di dalam komunitas, di dalam apa ya, culture budaya yang sedang berkembang. Nah ini masih terdapat ada keresahan ya. Iya. Jadi keresahannya itu kesalahan umum saat modif motor tuh, sedikit edukasi lah soal itu ya. Oke. Agar semua itu bisa memodifikasinya dengan Sesuai benar. aturan gitu Iya, ya. dengan benar Oke, gitu. siap. Seperti Kalau- apa sih gitu? Kalau buat abang-abang, kakak-kakak di sini semua mah mungkin udah sesuai dengan standarnya ya, modifnya ya, sesuai dengan regulasinya. Mungkin buat lorang-lorang pada di luar sana ya kan, kalau mau modif ya minimal lebih utamain fungsinya yang pertama ya kan. Karena Ya. kalau misalkan bawa motor di jalan bukan kita sendiri, tapi orang banyak, kita harus mikirin orang banyak itu tadi gitu Iya, ya Bang. iya. Bener nggak sih Bang? Apalagi berkendara itu kan yang paling penting itu adalah keselamatan. Nah, betul. Keselamatan. Keselamatan kita dan orang lain gitu Iya, kan. betul. Kita sudah hati-hati, kadang kan ada orang modif sembarangan. Contohnya remnya lah Iya. bagusin, cuma dia mikirin Betul. bagusnya bukan Betul. keselamatannya ya Iya. kan. Fungsionalnya itu tadi dibelakangin Iya. biar lebih keren aja. Tapi Taunya dibawa jalan blusuk ya kan. dan Berorang. yang sekarang nih jadi kontroversi di mana-mana itu ya, itu knalpot ya. Nah, itu udah nggak bisa di knalpot berisik itu, wah kacau banget itu. Itu ngeganggu, apalagi lewat ganggang gitu-gitu kan. Itu tipsnya seperti apa sih Ai gitu? Kalau bisa ya, kalau misalkan mau dipakai knalpot yang agak berisik itu ya disesuaikan. Dia kan ada secara nggak langsung itu dari kebisingan ya kan. Itu kebisingannya itu disesuaikan gitu loh, jangan melewati kapasitas pendengaran di telinga Iya. itu Karena gue pernah ngeliat itu ya, ada anak bawa motor knalpotnya gede, Ya. sampingnya itu ada ibu-ibu bawa bayi, sampai dia nutup knalpotnya pakai kaki gitu. Nah. Saking menghargai. Kan nyusahin diri sendiri Nah, ya itu kan? ya. Kalau bisa jangan nyusahin artinya diri kan itu sendiri perlu gitu. diedukasi ya, seperti itu kan gitu. Karena Masa kita modifikasi Ya. nyusahin diri sendiri kan, ya Oke, kan, gitu. Iya, cukup sampai di sini aja ya. Iya. Atau ada pesan-pesan terakhir ya, Ri? Ya, Sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya. mungkin pesannya sih buat teman-teman semua nih, Gen Z contohnya ya, yang masih hobi modif-modif motor. Anak muda sekarang mana yang punya motor nggak dimodif ya kan? Bener. Kalau bisa kita modif itu sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan ya kan. Dari pihak kepolisian juga kan sudah ada undang-undangnya Oke. gitu kan. Harus patuh ya, kita ya. Itu yang Iya. terutama, dan fungsionalnya itu tadi. Siap, Jangan siap. estetika itu nilai yang kebelakangan itu gitu. Oke, Yai, terima kasih Yai Oke, atas siap. tips dan triknya. Terima kasih, sampai ketemu lagi Yai. Terima Oke, kasih. ya, see you. See you. Oke, teman-teman, kita lihat sudah berbicara, mendapatkan ilmu dari Mr. Kiai kita kan. Jadi kita terbuka buat teman-teman juga. Itu tips tuh boleh tuh di apa ya? Ya disimpan lah. Disimpan untuk kalian praktekin gitu loh. Karena ide yang bagus itu adalah ide yang terlaksana. Oke. Sebentar nih, kita ada iklan yang mau lewat nih, ya kan? Ya, kita persilakan dulu iklannya. Boleh. Oke. Boleh. Ya, guys. Great, strong, no debate. This is the Yamaha Gear Ultima 125cc hybrid. Sturdy design with a strong frame. Commuting, working, or healing. Fuel efficient using the Blue Core Hybrid. Even more fitting because the tank is bigger. Cool appearance with a digital speedometer connected to the W-Connect application and new modern LED lights. More spacious thanks to the spacious legroom and larger seat. Looks dashing and steady with wider tires.
extra spacious luggage that fits more. The rear handle is multi-purpose. Equipped with a hanger, footrest for children, and an answer back system to find the position of the motorbike. Find it all at Yamaha Gear Ultima. Great, strong motorbike, no debate. Ya, Mas Satya, Indah dan Kuku, kita sekarang tuh masuk ke segmen touring dan pengalaman di jalan. Tuh. Ini gua rasa kalian suka banget nih, ya kan? Nah, gua mau tanya nih, touring paling jauh dan paling berkesan. Sama semua gitu ya. Iya, touring paling jauh dan paling berkesan tuh. Tempatnya gitu kan. Paling jauh ke Bandung. Ke Bandung. Iya, Bandung. Di mana tuh? Lokasi destinasinya? Pertama di kota Bandung, lanjut ke Soreang. Oh, Nah, ada event di sana sih. iya. Event apa tuh? Event Mods May Day. Oh, Itu Mods May Day itu peringatan Hari Buruh. iya. Di mana Hari Buruh itu pada masanya dulu pakai skuter. Iya. Jadi masih roots-nya sampai sekarang tuh masih lah. Kita setahun sekali itu ada Mods May Day di tiap kota. Dan puncaknya itu Indonesia Mods May Day selalu Iya. di Bandung. Gitu. Dan itu gue pasti ke sana. Habis Iya. itu ya ke Bandung dulu sih, karena yang sebelumnya juga ke Bandung tuh buat ada event kayak event kontes custom motor Iya. juga. Oh, jadi lu bisa apa ya? Bisa mencari referensi lah ya. Mencari referensi. Kesannya di situ ya. Referensi Kesannya mobil, di situ. referensi event yang bisa gue bawa, gue bikinin di Lampung gitu. Oke, thank you. Indah, apa yang pengalaman dan kesan yang Kalau pengalaman itu Di aku jalan. waktu pas itu touring ke Bandung juga. Bandung Sama juga? dengan acara Multimedia. Oh, kota Kembang ini emang udah jadi destinasi ya untuk para pemotor ya. Benar. Mood My Day juga. Kalau untuk pengalaman yang diingat itu kayak kena macet, banjir, banyak Iya. ada senangnya juga. Iya. Tapi banyak senangnya. Di dalam event itu apa sih ketertarikan lu di dalam event itu gitu? Yang akhirnya itu jadi kayak, oh gue tahun depan harus datang lagi ke event itu nih, gitu loh. Karena acaranya seru. Ya, Nah, yang tadinya kita lihat motor itu cuma di media, Iya. kita bisa ngeliat langsung. lebih spesifiknya itu apanya tuh? Apa modifikasinya, atau culture-nya, lifestyle-nya gitu? Ya, termasuk itu juga. Oh, termasuk itu Yang juga. tadinya orang-orang yang aku cuma ngeliat di media, aku bisa ngeliat langsung. Oh, bisa ngobrol langsung, bisa bertukar pikiran, gitu-gitu ya. Relasi dan nambahin relasi lagi. Wih, keren. Mas Kuku? Kalau gua ngomongin touring paling terjauh, Iya. Ini kayaknya lu nih ekstrim nih touringannya nih. gua 2012 ke Bali. Ke Bali. Pertama kali gua paling jauh. Itu berapa jam, Mas? Kalau ngomongin jamnya gua lupa, yang jelas 2 minggu. 2 minggu perjalanan itu. Campur aduk. Campur. Susah, senang, semua ada di situ. Itu kena panas, kena hujan. Kena panas, kena hujan, Itu kesannya ya. mogok di jalan, bongkar mesin di jalan. Semua Buset. udah gua alamin. Edan ya. Seru banget ya itu ya. Seru banget. Tapi di sana ada event atau Ada emang itu event apa tuh? Itu acara HMT. Jadi HMT itu punyanya Bali, Himpunan Motor Tua Bali. Jadi Oh semua ya, motor klasik tua, ya. Klasik, vintage, ya semua di Vintage situ. masuk situ ya. Iya. Gila. Keren banget tuh, kita kayaknya itu udah jadi agenda tuh ya. Agenda buat tahun teman-teman semua tuh. Tuh ada Moods My Day di Bandung. Terus juga apa tadi Mas? HMT, Himpunan HMT Motor Tua. Motor Tua tuh udah bisa tuh di Notulen untuk kalian nabung, bisa apalagi kalian suka otomotif ya. Ya. Wajib lah datang ke situ biar apa nanti ada referensinya bisa kalian bikin tuh di sini tuh. Terapin di sini biar nggak ketinggalan. Ya, biar kita nggak ketinggalan. Karena kan pelakunya kan kita sudah banyak kan. Bener. Gitu. Nah, arti touring buat kehidupan sehari-hari nih apa nih? Di touring. Arti touringnya nih. Nah, mikir dulu ya. Lebih untuk merilekskan Iya. diri sendiri. Diri healing sendiri. lah kan. Healing ya. Iya iyalah. Karena kan di setiap perjalanannya tuh per kilometernya tuh ada momen cerita. Mantap. Iya, Story ya. Ada. Journey. Jadi nanti kalau kita udah tua gitu, Iya. cerita nih kita sini, Iya, sini, bener. motoran sini. Yo,
Apalagi di videoin gitu ya, asik banget ya. Kita menciptakan momen. Iya, ya sampai yang sekarang lu lakuin ini kan lu videoin. Gue lihat perhatiin Instagramnya nih. Kalian juga bisa follow tuh, ya kan? Apa Instagramnya Mas? Instagramnya New Pen. New Pen tuh. Kalian teman-teman bisa follow tuh biar bisa jadi apa ya? Motivasi lah gitu. Bisa dapat endorse juga kan tuh kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Lumayan lah. Iya. Ada dikit-dikit. Kalau apalagi Satya nih ya kan. Gimana tuh arti touring buat lu Sat? Selain healing. Sebenarnya selain healing, ya pengen menyelesaikan diri sendiri aja. Oh gitu ya? Iya, kayak ke Bandung lu bisa naik dabin, Iya. bis, nyampe. Iya. Gue pengen lebih susah aja. Bener-bener. Iya, lebih jauh. Lebih jauh ya? Lewat puncak. Iya. Nanti membantu UMKM juga. Itu lu sempet itu juga ya, sempet main ke Jepang juga kayaknya. Iya. Tapi nggak bawa motor kan? Enggak, gue kalau langsung hunting. Tapi ada sewaan motor di sana gitu. Enggak, kalau di sana susah. Oh belum dapat relasi aja ya. Iya belum sih. Kalau gue ke Jepang tuh biasanya cuma nyari aksesoris motor sih. Oh Hunting iya. parts lah. Iya. Karena sana kan Balik-balik lagi ya for business lah ya. Iya, tetap justice. Just justice. iya. Only Only. justice. Mas Kuku, gimana Mas? Arti itu sejauh ini arti paling yang Touring sejauh ini. iya sejauh ini itu arti touring buat Mas Kuku tuh seperti apa? Kalau kata gua arti touring itu Kayak tadi ya Mas, kayak tadi Mas kan kayak apa kehujanan, terus juga di Medan itu ada jalan yang rusak itu segala macem dan kondisi jalan ekstrim itu. arti touring itu menurut gua jadinya mempererat silaturahmi. Ya. Kita jadi tahu sifat satu sama lain. Iya, iya. Namanya kita ada di jalan ini, ada yang kepingin buru-buru, Iya. ada yang kepingin nyantai. Nah tips-tips menghadapi itu Mas, tips menghadapi kayak ya cuaca nih buruk nih gitu kan, pasti kan ada yang patah semangat. Ya kan di jalan gitu-gitu kan ada cuaca itu Medan ada yang baru mulai itu. Tips-tipsnya apa tuh Mas? Yang jelas lo sebelum berangkat touring, sebelum lo berangkat touring itu udah lo siapin semuanya tuh. Yes. Kayak jas hujan, sarung tangan, betul. sepatu Oke. safety, kacamata, helm full face dan lain Ya. sebagainya. Terutama motor sama kesehatan ya. Ya, Terus udah gitu lo pastiin keuangan. Ya. Karena kalau lo nggak ada amunisi juga, Iya. yang ada lo baru sampai seberang udah pulang. Nah itu tuh Sobat Gear, lo harus prepare sebelum lo berangkat menuju perjalanan, lo harus siapin itu semua tuh, biar perjalanan lo tuh akan berkesan dan menarik dan tidak menyusahkan diri sendiri itu tadi ya, Dan orang lain. gitu. Jadi akan ada selanjutnya gitu. Kalau kita kapok kan ya udah tuh gitu aja kan itu. Oke, sekarang kita bergeser dikit ke komunitas dan event motor. Ya. Apa yang bikin seru nih ikut komunitas atau event motor? Kalau gue sih ikut, ya maksudnya kalau untuk komunitas yang pasti kayak tadi lah, Iya. sih ya. Kalau untuk event itu yang gue suka itu seninya itu menggabungkan komunitas-komunitas gitu Iya. di satu. Iya. Jadi gue tuh memang gue bikin media online itu punya misi untuk bikin Lampung tuh jangan kotak-kotak gitu Iya. maksudnya. Iya. Ya. Artinya berkolaborasi ya Mas ya. Nah, jadi jangan lu gua. Iya. Memang Kayak lu kayak lu style lu, gue yang culture kayak Betul. yang moge. Iya. Gue nggak pengen kayak gitu, maksud gue kalau kita bisa samaan, ya kenapa nggak kita bayar aja gitu. Together we are stronger. Together we are stronger. Nyatunya gimana? Harus dengan event. Iya. Karena tiap komunitas kan juga punya activity masing-masing Iya. tuh. Ada yang kumpulnya di hari apa, ada Iya. yang hari apa bikin riding. Nah, gua bikin event itu supaya mereka yang emang lagi nggak ada acara tuh bisa sama-sama kita gabung gitu. Iya, betul. Itu. Bisa tukar Juga, pikiran. begitu dengan teman-teman lain Iya. yang bikin event juga, gue malah lebih senang gitu. Betul. Ada yang ngikutin cara gue ya artinya kita sama-sama naikin scanner Iya. motif lampu. Support your local movement. Nggak ada persaingan di sini ya. Gua Support your local movement. Iya. nggak ada lu mau bikin event lebih. Nggak ada yang jago-jagoan lah ya. Semua sama rata. Iya. Gue nggak ngerasa paling gimana, cuman kalau lu bisa bikin event juga ya gue malah seneng. Iya, Jadi iya. sama-sama kita ngikutin. Iyalah, betul. Menghidupi skena itu sendiri, ya. Kita sama-sama ngebangun. Jadi bukan ya artinya kan ekosistem itu jadi luas gitu kan, jadi luas dan kita tuh nggak melulu gua
kalau mau datang ke event harus gue yang bikin nih, gitu kan. Biar orang di luar, Iya. luar sana juga tahu Iya. cara. Betul. Ada terus lihat ke sana. Gue seneng kok ngeliat temen-temen Iya. udah mulai banyak lah ya Iya. untuk klub-klub lain yang bikin event juga. Ya, kita kemarin kan kita berkolaborasi tuh di event Aerox Society. Iya, Ya, kultur. Mas Ide. Iya, gue Asik tuh jadi kan. iya gitu. Semuanya tuh aktif gitu. Iya. Event gitu. Dan gua kemarin tuh kan Klub Gembira sama Skuter Kultur tuh kita bikin event yang nggak cuma motor kan, kita libati anak-anak hip hop, anak-anak apa namanya, anak-anak break dance, terus juga DJ gitu-gitu kan. Iya. Iya. Dan memang yang gue lihat kebanyakan Yamaha emang yang lebih paham gitu ya, Iya. untuk bikin event-event yang culture kayak gini lah. Iya, nyampe lah ya. pokoknya. Nyampe. Karena Ya itu. ya emang dia menggabungin beberapa segmen jadi Iya. satu. Iya. Ada hip hopnya, ada break dance-nya, Iya, kan. betul. Masanya anak aero, Bener. masih anak-anak Yamaha. Ya yang nggak menutup kemungkinan kan, kita community ini kan kita butuh support ya, support yang ini terhadap emang di situ di otomotif gitu kan, brand otomotif gitu. Kayak kemarin kita bikin reading akhir pekan kan, itu kan bareng Yamaha juga kan. Jadi kita ya seru-seruan reading gitu. Dan kita tidak membatasi community kan itu. Semua community kita semua jadi satu gitu kan, iya. Dan akhirnya ya Yamaha juga support gitu. Gitu. Dan mungkin ya terbuka lah. Semoga aja lah kita selalu disupport gitu ya kan. Terus kalau gue pribadi nih, gue ada ide yang belum kesampaian nih. Jadi kita kan nih lama nih, lu dari 2000 berapa? 12, lu 2010, iya. Jadi kayak gue tuh punya ide bikin event yang pengen ngajak ride with dad gitu, reading bareng anak-anak. Ya, itu di Bandung juga gitu. Iya, jadi kita reading bareng anak-anak gitu kan, seru bawa anak. Jadi kan ada tongkat estafet yang jelas nantinya. Jadi kayak memberikan kesan terhadap generasi baru ya. Jadi wah, gue dulu diajak bokap gue nih gitu, kayak Mas Satya tadi kan gue dikenalin, kecintaan itu akan turun secara natural gitu sih. Ya semoga nanti event itu bisa disupport sama Yamaha ya, dan Sobat Gear dan pada support itu, calling aja. Kita garap. Iya, kita garap ya. Si Sinta udah pernah bikin event sendiri atau Saat ini belum. saat ini belum ya? Nah itu boleh tuh. Cuman kayak ngikut ngeramein aja. Ya, gue mau nanya nih, lu dan lu kan skuter perempuan nih, nah woman lah. Lainnya itu banyak gak sih? Banyak. Banyak ya. Right woman gitu, itu kan bisa tuh dibikinin event right woman gitu. Jadi semua event yang diisinya perempuan semua tuh. Jadi dari DJ-nya, dari workshopnya, dari itu. Ya itu boleh tuh. Boleh lah tuh Yamaha bisa bantu kita ya kan untuk kolaborasi lah gitu. Karena biar culture ini terjaga dan event-event kita itu akan selalu produktif gitu. Kalau bisa tuh Lampung tuh bukan cuma ikut-ikutan tapi jadi pioner gitu loh. Gitu kan, gitu. Ya sementara itu ya semoga kita bisa terlaksana lah apa yang udah ada di kepala kita gitu kan. Segmen selanjutnya nih kita akan dapat trik-trik lagi dari si mekanik nih. Ya. Yai mekanik. Mekanik itu, ya. Kita panggil lagi ya Yai mekanik. Yai mekanik. Mekanik. Kayak gini gua ngapain keluar. Orang dari tadi aja di sini gua ya kan. Ya, Apalagi yang mau ditanyain. Oke ya, lu bisa jelasin lah tips ringan soal perawatan harian. Iya. Tips ringan mungkin biar gua perjelas ya. Pertama itu manasin motor itu penting itu fungsinya supaya
Kalau untuk berapa lamanya minimal ya 1 menit itu. Gua setengah jam. Setengah jam kelamaan, nah bensinnya habis duluan. Tuh. Iya. Itu kan yang difungsiin, fungsinya biar olinya itu di dalam mesin itu tersalurkan dulu. Itu yang diharapkan. Jangan habis semalaman motor nggak dipakai, pagi buru-buru telat hidupin gas, nggak mikirin bensin, nggak mikirin apa. Kan kalau misalnya dipanasin kita bisa ngecek dulu klakson, Iya. rem Itu bisa berdampak ya. Iya, dampak panjangnya itu jelek, buruk, ya kan. Kita nggak mau yang terjadi hal yang tidak gitu kan. Yang kedua, itu kita pastiin bahan bakar itu harus sesuai dengan kondisi mesinnya gitu. Iya. Kalau misalkan disuruh pakainya pertamax ya pertamax. Iya. Biar Jangan tidak premium. Biar tidak ngempos gitu ya. Iya, berebet-berebet kan Iya, dikira motor balap, padahal mah Iya. motor rusak ya Iya, kan. iya. Tuh, yang ketiga minimal tahu aki itu bagus atau enggaknya gitu. Keempat, ya kan, tekanan angin ban itu wajib. Maksud kita bawa motor geol gedek-gedek gitu kan, nggak ada angin bannya. Ya itu juga pasti udah kerasa lah ya. Ya Kalau kadang-kadang ada udah orang yang gedek-gedek nggak ngerasa, Oh, apalagi iya, the power of emak-emak kan. Iya. Asal gas ya kan, asal gelinding ya kan, kita nggak tahu itu kondisinya kayak mana gitu. Kalau untuk yang lain mungkin perawatan servis ringan itu wajib gitu kan. Setiap bulan atau Kalau untuk servis itu biasanya range di angka 3.000 kilo gitu kan. Cuma untuk ganti oli per 1.500 minimal 2.000 kilo gitu kan. Oke. Tuh kalau untuk servis nggak usah bingung. Yes. Langsung aja ke dealer resmi Yamaha ya kan. Oh iya. Oh itu Sobat Gear. Buat Wah, Sobat Gear ya. Biar kalian gak ribet, biar kalian tetap santai, ya udah serahin aja semua tuh ke dealer. Dealer Yamaha. Bertemu sama Kia Yuda. Kalau mau ketemu Kia Yuda di dealer Yamaha Lautan Teduh Kedaton. Oke. Stay tiap hari. Terima Kalau kasih. misalkan nggak mau pusing, kita cek aja dari HP itu. Ada namanya aplikasi My Yamaha. Bisa kita cek dealer terdekatnya di mana gitu kan. Kalau misalkan nggak sempet servis, bisa kita samperin ke rumah ya. Oh itu bisa dipanggil ke rumah. Bisa. Sobat Gear, kurang apa lagi? Kurang apa lagi Yamaha ini? Lu tinggal telepon, tinggal klik. Iya. Lu bisa, udahlah. Sampai ngerokok di rumah ya. Iya, Udah, lu kita catat juga itu ya. nyantai sambil ngopi ya kan di rumah. Oke. Aplikasinya My Yamaha. Kiai, sangat membantu sekali informasinya. Terima kasih sekali lagi. Siap. Udah berbagi tips kepada sobat-sobat Gear di rumah. Siap. Yai. Oke. Dan kita akan ketemu lagi. Kapan ketemu lagi See sama you Mas? di segmen berikutnya. Oke, siap. Dadah. Jumpa. Jangan manggil-manggil gue lagi ya. Oke. Ya, kita sudah ngobrol banyak tentang modifikasi, event, terus juga tentang perjalanan, Benar. tentang story dari kalian masing-masing. Gue pengen sih kalian tuh berbagi inspiratif lah untuk teman-teman sobat Gear di luar sana gitu. Berbagi ilmu lah, bagaimana dunia motor tuh mengubah cara pandang hidup. Sebenarnya motor itu bukan sekedar alat transportasi aja. Jadi dari motor tuh kita bisa lebih kreativitas dan mengeluarkan ide-ide dan menunjukkan karakter fashion kita sendiri. Iya, Jaja. Nah, dari cara merawatnya, modifikasinya. Oh jadi ya seakan-akan tuh motor itu bisa jadi sama kita tuh berchemistry ya. Jadi Chemistry ada ya. Jadi- ikonnya lah di iya, diri kita. Jadi kayak apa ya? Ya menyatu lah ya Nah, gitu. benar. Oke deh. Kalau dari Satya nih pesan buat anak-anak muda yang mulai dunia motor. Satya atau Mas Kuku? Deh, ini kayaknya nih sepuh nih. Iya nih, pesan buat anak-anak muda nih yang mau mulai berkendara, masuk komunitas gitu. Baiknya tuh seperti apa sih gitu di dunia motor? Menurut gua lihat dulu kendaraan yang mau lo bangun. Karakter apa diri lo nih sebenarnya. Kalau sukanya kebut-kebutan, lo bangunnya yang sisi-sisi besar. Kalau lo sukanya metik-metikan, lo bangunnya yang culture-culturean. Kedua, ya sesuai budget. Iya. Karena semua itu yang dipaksain nggak baik. Iya. Betul. Itu aja, padanya aja. Oke Sobat Gear, denger tuh.
yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sesuai porsi aja ya. Sesuai porsi aja, jangan maksain. Yoi. Nah terakhir nih, harapan untuk komunitas motor ke depan nih, Waduh, Bang Satya. harapan Iya. kalau dari gue sih jangan blok-blokan dan jangan kotak-kotakan lah. Kita Iya. sama-sama di jalan yang sama, Setuju. ya kan, di Iya, aspal dan tanah yang sama, sama-sama roda 2. Gak ada yang lebih hebat kok. Lo nggak Iya. lebih hebat, gue juga nggak lebih hebat. Kita semua sama-sama, Iya, sama-sama ngebangun lah otomotif Lampung Iya, supaya iya. lebih keren ya. Itu harapan untuk anak-anak community ya. Iya. Kalau untuk Yamaha nih, boleh nggak Iya, kasih harapan Yamaha? Untuk Yamaha, gue senang sih event-event Yamaha ini udah mulai nyampe lah ya. Iya, Udah betul. mulai masuk ke Berkembang lah ya, iya. Tapi gue mau ngasih tau nih, kalau di dunia modifikasi motor tuh bukan cuma modifikasi racing aja nih. Ya, Sekarang tuh udah ada namanya skena modifikasi culture. iya, iya subculture-nya ya, Wah, subculture-nya. culture. Kalau misalkan racing itu memang dia part balap, part merek, part head-on. Sekarang tuh lagi musim part culture lah. Modifikasi culture itu gimana motor tuh tetap daily use, Yes. tapi terlihat catchy. Oke. Dengan warna-warna sesuai Iya, moodnya, betul. sesuai stylenya. Ada yang style kayak di Dakar gitu kan, kayak style Yes. road, ada yang style city bike gitu. Nah Oke. itu mungkin harapan buat Yamaha bisa lah dilirik tuh ke segmen, ke bagian itu tuh. Kayak misalkan bisa kasih motor yang untuk bisa dimodif supaya jadi culture kayak gitu dan bisa di showcase di event-event Yamaha tuh. Wih, Ya kan. boleh Jadi tuh. builder Lampung ini sebenarnya banyak Oke. konseptornya gitu loh yang bisa modif motor Iya. kayak gitu. Yoi. Ini getaran baik nih, Iya. getaran baik. Insight buat Iya. Yamaha, Lautan Yamaha Teduh. nih. Iya kan, Soalnya semoga. kalau dilihat tuh eventnya udah nyampe. Iya. Cuman kebanyakan eventnya tuh arahnya ke anak-anak sport dan racing gitu. Iya, apa? Jarang yang mepet ke acara anak-anak culture gitu. Iya, berarti harapan lu Modifikasi tuh, culture. harapan lu tuh supaya semua itu bisa jadi rata ya, Iya, kebagian semua. betul. Dan nanti kedepannya itu kita bisa bikin festival yang besar dengan community yang berbeda-beda, gitu kan? Ya, jadi beraneka ragam tadi gitu. Iya, Jadi, betul. jadi setiap datang ke festival tuh ya udah kita nggak bingung gitu kan. Iya. Oh ini bagian racing, oh Iya. ini bagian modifikasi, oh ini bagian ini, iya. culture gitu. Ya oke lah. Terakhir pesan dan kesan itu sudah tersampaikan, ya kan. Semoga dari kesimpulan ini kita udah bicara tentang event, tentang perjalanan, journey, terus juga kesan dan kesan, terus juga tips dan trik untuk menghadapi skena inilah ya. Yes. Dan kita berharap pada intinya kita itu kuat saat kita itu semua tuh bersama. Benar. Bergandengan tangan, iya, kuat kita bersinar kala Superman is dead. Iya. This is power rock. Iya. Ya itu. Terima kasih Satya, Iya. terima kasih Indah, terima kasih Mas Kuku. Semoga kita bisa bertemu lagi di event yang akan kita gelar nih. Bersama-sama kita berkolaborasi dengan Yamaha dan Sobat Gear yang nonton. Sangat ditunggu. Iya, kita pantengin terus untuk di episode selanjutnya, dan kita akan membahas sesuatu apa ya, ketertarikan terhadap otomotif, lifestyle, culture dan lainnya. See you next episode. Thank you. Bye bye. Oh, terakhir nih, terakhir kita ada kenang-kenangan nih dari Sobat Gear. Wis. Iya, kenang-kenangan. Apa motor, Sam? Meli. Oke. Nih kita PKB nih. kita ada. Jangan Kunci, bukan? jangan lihat isinya, ya kan? Jangan dilihat isinya. Artinya ini adalah tanda cinta. Tanda cinta dari Sobat Gear. Untuk kita semua, untuk apa ya? Untuk kita bisa berkesinambungan, bisa bekerja sama di lain hari gitu. Diterima ya. Oke. Siap. Wis. Mantap nih. Thank you ya. Oke. Ditunggu Yamaha Ini Gear-nya. Indah. Oke, thank Ini you. Mas Kuku. Thank you Yamaha. Oke, kita bisa berfoto bareng. Kiai mana Kiai? Sobat Gear, terima kasih sudah pantengin terus dari awal kita ngobrol
dari beberapa segmen yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian, mungkin bisa jadi energi positif buat kalian, dan ingat, together we are stronger.